Ketemu lagi di channel Opa David. Sekarang kita bahas topik ini apa? Usaha rumahan konveksi PDKAS yang beralamat di Jalan Seret, Kota Bandung, Jawa Barat. Oke, ikuti di channel Opa David. Ayo masuk. Kang David, Allah sehat. Alhamdulillah. Anak muda yang penuh inspirasi. Semoga. Ya. Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah Kang Aldi di puasa ini berkah gitu. Alhamdulillah. Karena kita belum pernah batal gitu. Alhamdulillah. Kalau batal jiwa itu kan karena di hal gitu. Ya kita ini duduk santai. Mangga. Ya, makasih. Dari mana? Dari mana kita? Ya, kita dari KBB tadi sudah podcast. Salah satu perusahaan minat juga untuk bisa gabung. Ini kan di kami itu channelnya khusus, jadi orang bisa tahu informasi tentang usaha Aldi. Itu kan usaha rumahan usaha rumahan konveksi PDKAS ini kan usaha yang besar ya, yang saya rasa besar ini karena orang sudah mengenal merek ini dari saya kecil. Tanyain ke papi aja ya. Nah ini Kang Aldi untuk saya mau ajuin pertanyaan. Usaha konveksi PDKAS ini berdiri tahun berapa nih Kang? Kebetulan kalau saya cerita sedikit nggak apa-apa ya. Siap. Perusahaan PDKAS ini pertama kali didirikan tahun 95 sama papa saya saat itu yang memang sudah punya keinginan untuk mandiri berusaha. Awalnya beliau itu ikut ke kakaknya. Kebetulan kakaknya juga konveksi. Sering berjalannya waktu, nyampe lah di 95, terkumpul modal, akhirnya didirikanlah perusahaan ini, PDKAS. Jadi PDKAS, nama PDKAS itu sendiri karena tadi latar belakang historinya dari keluarga ya. Keluarga. Nah, Kakak juga. itu tuh sebetulnya singkatan Kang, PDKAS teh. Apa itu Kang Aldi? Kalau boleh tahu pemirsa ya, biar kita nggak penasaran, ini Kang Aldi jawab dulu. Nah, PDKAS itu kalau PD masih status ya, status perusahaan dagang gitu, legalitas lah. Legalitas itu. Kalau KAS itu singkatan dari Keluarga Haji Anwar Saadah. Itu nama papa mamanya papa saya, kakek nenek. Betul. Jadi apapun nama besar itu harus dijaga pemirsa itu. Jadi semua nama baik ini anak muda yang contoh anak muda yang bisa menjaga nama baik keluarga. Dia menjaga dari sikap, dari tata krama, dari ini karena nggak mau turunan saya kok dikacing cawang, nggak mau ya. Enggak ya. Amit ya. Amit semua juga pengennya yang bagus-bagus. Nah ini kalau untuk anak muda yang penuh inspirasi ini, biar yang pemirsa yang di nonton YouTube ini biar memotivasi juga. Nah kenapa Kang Aldi sekarang termotivasi atau megang perusahaan istri bapak ini? Kenapa alasannya? Kan anak muda kayak Kang Aldi ini jarang loh. Yang satu orang tua, mungkin duit orang tua, terus orang tua. Ini jawaban dari Kang Aldi ini sendiri gimana ya? Memang kalau di saya itu sejak awal, kalau saya pribadi memang disiapkan, direncanakan, dibentuk sama papa tuh untuk jadi penerus. Nah, Mantap ya, papa bisa mengarahkan seperti itu. udah dari sejak awalnya memang untuk jadi pemegang generasi kedua lah, cerita nama gitu. Kalau Sundanya mah uyat HTS kalau Mohon. harap itu pasti
yang menerusin anaknya. Ya, kan nggak mungkin dilempar ke orang gitu ya. Ya nggak Nggak mungkin, mungkin. lah. Jadi diserahkannya, dilungsurkannya ke diwariskannya lah, Betul. dilanjutkannya sama saya. Mm-mm. Nah, kalau dari segi saya pribadi nih sebagai individu lah gitu ya. Betul tadi itu motivasi salah satunya adalah sekarang ngelihat, kalau saya pribadi ngelihat pergaulan di luar rada sieun Ngerinya Kang ya. ngeri banget. Jadi saya pikir naonnya saya bisa apa yang saya bisa lakukan untuk menjauh dari situ, dari pergaulan yang berbahaya ini, menakutkan ini, tapi masih ada memberi manfaat Nah, untuk orang banyak. Betul. Jadi satu sikap yang lebih mulia terhadap keluarga, keberian ke kecil diurus gitu. Kalau sudah nama udah besar teh tinggal tong nyusahin. Nah, inilah inspirasi orang yang betul-betul ibaratnya daripada tadi bilang di luar seperti ini dari pergaulan, dia memilih sikap untuk bisa duduk di posisi untuk bisa bermanfaat terhadap orang tua dan sekitarnya. Ini Kang Adi tulisin lagi tadi motivasi Kang Adi sendiri untuk memegang perusahaan ini gimana tadi yang tadi dia diarahin, terus sudah jadi pengarahan sama si Rafi mengenai perusahaan. Kadang kan kendala-kendala yang ada dalam perusahaan ini yang Kang Aldi rasain gimana nih? Jadi memang saya juga sadari nggak bisa ya kita langsung terjun ke sini sendiri lalu kita tidak minta bimbingan dari si bapak. Betul. Pasti harus ada ini dulu lah, masa transisi gitu. Masa transisi kan kudu pelan-pelan. Soalnya saya sadar Kang, ini perusahaan didirikan lebih dari 20 tahun. Iya. Ada sangat banyak knowledge, pengetahuan yang sudah dimiliki papa saya, tapi saya belum. Betul. Saya memang kuliah ada belajar banyak soal bisnis, cuman kan itu teori. Prakteknya mah kan beda lagi. Ya, Kang ya. Prakteknya beda lagi, bahwa dan tidak semua teori teh sesuai dengan kenyataan. Nah, yang tahu kenyataannya mah, yang tahu kondisi lapangan kan papa saya. Betul. Nah, sekarang teh itu yang kerasa Kang. Jadi kalau papa saya mah ngadepin segala sesuatu udah sat. Betul. Kalau saya masih harus mikir dulu. Nah, disitulah posisi kalau saya udah mulai, ini nggak bisa nih dipegang sama saya sendiri, pasti saya minta nasihat dulu sama papa. Betul. Apapun papa itu segalanya ya buat Kang Aldi ini sendiri. Soalnya saya mikirnya juga Sedih ngopi ya? Mangga. Soalnya saya mikirnya juga begini. Ini kan perusahaan istilahnya mah jadi cindera mata. Betul. Jadi simbol kerja keras orang tua. Saya bisa ada di sini sekarang, keluarga saya alhamdulillah sehat, hidup. Betul. Kan syariat nama gini. Jelas. Terus dari perusahaan ini tadi. Betul. Nah, saya juga ada keinginan motivasi pribadi teh, saya nggak mau ini dikelola ku saya, tapi kalahkah jadinya mundur progres. Justru itu tantangannya buat Jadi Kang Aldi. tantangan besar itu. Jadi yang apa yang diharapkan oleh anaknya dia itu pembuktian bahwa tidak hanya usia tua, tapi saya pun anak muda sebagai generasi selanjutnya bisa membuktikan bahwa betul ini bisa dipegang lagi saya. Itu dia kurang lebih itu kalau soal motivasi. Nah itu jadi kebanggaan juga pemirsa untuk yang seumuran Kang Aldi ini. Kang Aldi usia sekarang berapa? Alhamdulillah jalan 24 itu. Tuh ini usia 24 tapi sudah memikirkan jauh ke depan. Jadi pemirsa yang galau, masalah cinta, punya usaha galau, tidak ada uang ada. Nah, nanti kita bisa tonton terus di acara OKDP channel ini mengenai tentang solusi gimana caranya usaha yang bisa menjadi nilai uang, tapi bisa juga ibaratnya si usaha ini tidak memusingkan. Oke pemirsa OKDP channel, sekarang kita lanjutin tadi tentang
sih di PDHAS yang dikerjakan atau produksi apa aja yang ada di PDHAS, kita kupas tuntas dengan Kang Aldi, owner PDHAS. Oke, ikuti ya. Oke Kang Aldi, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang tentang di perusahaan PDHAS ini sendiri, khususnya perusahaan yang dipegang Kang Aldi sendiri ini, apa aja sih item yang ada di PDHAS sendiri, terus produksi jenis apa aja itemnya, kayak apa aja, misalkan apa aja itu, contoh Budi atau apa aja itu Kang Aldi bisa dijelaskan juga. Oke, silakan Kang Adit. Jadi kalau di tempat saya itu pada dasarnya semua juga bisa kan, mau jaket, kaos, kecuali baju koko ya. Kalau baju koko mah harus ada spesialisasi khusus. Kenapa itu Kang? Bagian motif. Kalau baju koko motif memang agak rumit. Butuh mesinnya. Betul Kang Aldi. Kalau mesin beda mesin, berarti tenaga skill yang harus dimiliki sama pegawai juga beda. Nah makanya kalau baju koko kalau di tempat saya enggak. Tapi yang lain bisa, pada dasarnya semua bisa. Kaos, jaket, rompi nih yang ada di meja ini rompi gitu. Lihat pemirsa, ini produksi dari PDHAS yang dipegang oleh Kang Aldi, owner PDHAS. Ini salah satu produk dijual ya. Kalau ini pesanan. Oh, pesanan dari klien. Dari klien. Ini berupa apa nih Kang Aldi? Sweater apa? Itu rompi. Kalau bahasa sekarang mah vest. Oh, vest. Jadi anak milenial ini pasti kan vest tahu. Mungkin pemirsa anak muda juga bisa mencerna gitu ya. Tapi ini bagian dari komponen seragam. Oh, bisa dibuka sebentar. Boleh. Biar pemirsa penasaran nih, biar ada yang minat jadi mitra ataupun misalkan aku punya duit nih, tapi aku bingung buat usaha. Nah, mendingan kita lihat tonton di channel Pak David yang sekarang lagi tayang. Ini kita lihat dulu salah satu produksi dari PDHAS. Nah, kita buka ya. Oke. Salah satunya ini apa tadi? Vest apa ya? Vest. Terus ini semacam kayak rompi ya Kang ya? Memang kalau dasarnya itu rompi. Kayak gini. Rompi rajut gitu. Rompi rajut tapi untuk buat sekolah. Jadi yang lagi ngetren viral sekarang itu sekolah juga kan membuat ini apa sih? Vest ya? Vest yaitu sama aja dengan rompi kayak rajut ya. Betul. Memang rompi rajut dan sekarang itu memang mulai banyak sambil ngerokok saya nggak apa-apa ya Kang. Apa namanya? Sekarang itu sekolah memang banyaknya bikin seragam yang bisa dipakai di luar sekolah juga. Jadi ikutin tren lah, bahasanya mah. Zaman aku dulu mah gitu pemirsa bisa ganti seragam atau aslinya apa kalau SMP itu putih biru ada apa-apanya lagi. Nah sekarang kita bahas seragam mungkin ya dari aturan yang sekarang itu lebih leluasa, fashionable ya. Jadi bisa juga dipakai santai juga, terus bisa juga dipakai untuk resmi atau tidak resmi. Nah Kang Aldi, untuk pangsa pasar dari PDHAS ini sendiri ke daerah mana aja nih? Udah mencapai ke Nusantara atau ke luar negeri, boleh dijelaskan gitu ke pemirsa? Alhamdulillah PDHAS di semua sudah menyentuh semua pulau di Indonesia. Yang paling jauh sampai ke Sorong. Keren. Sampai hari ini yang paling rutin itu dari Sorong, dari Palembang, dan yang terdekat di Ranca Ekek. Berarti PDHAS ini tidak hanya di daerah sendiri di Kota Bandung, tapi di seluruh Nusantara. Ini sampai ke Sorong itu kan Papua. Papua. Ke timur keren banget.
alhamdulillah dapat klien dari sana. Malahan dia yang pesen, dia yang cari PDH sendiri karena kan mungkin item yang dia pesan dari Sorong ini sudah cocok dan sudah berlangganan mungkin ya. Ini kualitas dari PDH itu sendiri sudah tidak diragukan. Jahitan atau bahan itu bisa kita lihat nanti yang kayak tadi di gambar ini ya. Contoh vest ini kan lihat ini betapa jahitannya rapi banget. Mungkin untuk fashionable ke anak-anak sekolah itu tidak malu gitu. Pas. Nah tadi pangsa pasar ya. Ini untuk jadi mitra aturan mainnya gimana Kang Adi? Kalau untuk jadi mitra investor mungkin ya. Investor. Ini saya punya duit nih, aduh pusing, gua punya apa? Gua harus usaha apa sih untuk bisa menghasilkan duit selain tidak memusingin orang tua, tapi bisa menghasilkannya Kang Adi ya. Kayak anak milenial ini, Kang Adi sendiri ini kan sudah punya konsep gimana nih? Jadi kalau untuk pemirsa ya, kalau mau jadi mitra kami di PDKAS ini boleh datang langsung ke kantor kami, sekaligus ada pabrik di sebelah memang bertempelan tempatnya. Jadi untuk pemirsa yang memang punya minat, selain bisa ngobrol langsung sama saya, pemirsa juga bisa langsung melihat kondisi pabriknya. Jadi nggak ada lah bahasa-bahasa lari-lari DP gitu. Nah di sini kita dewasa juga. Kalau di PDH ini tadi aturannya seperti itu. Kantor produksi sendiri di sebelah kantor administrasi. Jadi apapun di sini bisa dikerjakan, tidak usah aduh ini kita kemana lagi pusing. Kan biasanya salah satu contoh itu kan di produk di sini dikerjain di mana. Nah kalau di sini sendiri di PDH semua dikerjakan di satu pabrik di sini di PDH. Nah ini alamatnya sendiri Kang Adi bisa dijelaskan alamat email terus nomor telepon terus via WhatsApp boleh nanti dijelaskan ke pemirsa supaya ada yang minat langsung telepon. Kalau lokasi tempat kami ada di Jalan Nyengseret, Gang Jamhari nomor 9, RT 1 RW 2. Boleh nanti ditanyain aja ke warga di sini, sebut aja PDKAS, atau yang lebih diingat sama warganya tinggal sebutin aja Rumah Bapak Haji Agus Konveksi nomor 9. Jangan lupa nih yang tadi diinformasikan sama Kang Adi sendiri sebagai owner itu bisa nanti kalau misalkan lupa di-rating lagi YouTube-nya karena informasi ini kan sangat bermanfaat bagi yang aku anak milenial nih pengen usaha kayak Kang Adi, boleh juga nih kita bisa gabung jadi mitra kayak tadi, datang aja tapi janjian dulu Kang Adi ya. Betul. Untuk bikin janji boleh di WA langsung ke 081 224 744 373. Itu nomor saya langsung, jadi nanti boleh disapa aja Aldi. Kang Adi bisa diulang lagi di sini alamatnya. Alamatnya Jalan Nyengseret Gang Jamhari. Ini nomor 9 ya. Nomor HP atau nomor WA bisa langsung ke saya. Nomornya 081 224 744 373. Oke. Nah ini beratan di daerah mana ini? Jawa Baratnya, tepatnya di Kota Bandung ya? Kota Bandung. Pusat Kota Bandung. Pusat Kota Bandung. Tegalega. Daerah Tegalega. Nah, Tegalega ada yang muncul yang ada monumen. Gedung GBLA. Kejauhan kalau gedung GBLA. Salah pemirsa. Sorry. Ini sok silakan dijelaskan. Tugu Bandung Lautan Api. Nah, itu maksudnya maksud aku teh. Atau yang lebih gampangnya ini gedung PT Inti. Itu patokannya itu aja. Kalau Anda ada misalkan mitra yang mau gabung jadi investor ke PDH, itu yang tadi ciri-cirinya ada gedung PT Inti,
gedung apa tadi teh Tegaga, apa monumen perjuangan, monumen Bandung Lautan Api. monumen Bandung Lautan Api itu ciri-ciri lokasi yang ada di pabrik PDH. Nah, kalau misalkan bingung atau selanjutnya itu kan tadi alamat tadi itu bisa menjelaskan atau komunikasi langsung lewat WhatsApp, lewat email, nanti ke Kang Adi WA aja. Selama dia bisa menjawab, insya Allah semua itu dijawab dengan gagah. Tapi yang serius pemirsa ya. Oke, kita lanjutin lagi nih pertanyaan. Ini Kang Adi kayak di ini sekarang itu model-model style yang sekarang itu kan kebanyakan khususnya anak muda ya, kayak yang tadi kayak face itu kan dibuat untuk anak sekolah itu yang tadinya aduh gengsi pakai seragam, apalagi gitu-gitu aja ngebosinin gitu ya. Nah ini gebrakan hal ini untuk di PDH sendiri gimana nih untuk gebrakan untuk di PDH untuk fashion khususnya di PDH sendiri dan untuk kategori fashion kota Bandung ini sendiri perkembangannya gimana? Memang kalau melihat tren fashion di kota Bandung khususnya ya, sekarang itu mayoritas masyarakat lebih banyak larinya ke kaos, kalau enggak ke kemeja. Ini demam ya kayak ya, apa sunanya mah usum-usuman gitu ya, usum gini gitu. Apalagi kalau sekarang tuh ada namanya kaos oversize. Nah, oversize itu bisa dijelaskan Kang Aldi gimana tuh kaos oversize? Jadi kaos oversize itu adalah dari kaos yang memang dari segi ukurannya dibuat lebih besar daripada normalnya. Jadi misalkan kalau ukuran normal, misalkan size S itu panjangnya hanya 68. Kalau yang oversize bisa sampai 75, Kang. Bisa sampai 75. Yang harusnya biasanya normalnya lebarnya misalkan hanya sekitar 70. Ini dibuat jadi 75 lagi. Jadi memang ngambilnya ngalana gitu ya. Ngalana ngelihatnya gombrang. Oh, itu ya, gombrang. Nah, kenapa sekarang ini jadi laku? Sebab baju oversize itu kalau dipakai sama yang berat badannya besar, betul, kelihatan jadi lebih langsing. Jadi kelebihan dari oversize itu yang tadi agak gemuk jadi bisa jadi ideal. Keren banget ya. Ternyata fashion sekarang kalau saya sendiri ini wawasan juga nih, kok ada yang tren seperti ini gitu, gebrakan juga dari konveksi PDH. Nah selain itu untuk kedepannya PDH sendiri itu mau buka cabang di mana aja. Nah ini untuk cabang sendiri tadi ada berapa PDH, berapa kantor perwakilan produksi, misalkan di kota mana, di Jawa Barat atau di luar kota, enggak dijelasin? Kalau untuk kantor perwakilan kami belum ada. Ya. Jadi semuanya terpusat masih di sini, masih dikendalikan lewat di Bandung, di sini di pusat lah ya. Semua lalu lintas istilahnya lalu lintas barang, lalu lintas pesanan, semuanya pasti lewat saya dulu. Betul. Sejauh ini klien-klien kami itu memang menghubungi itu lewat WA dulu. Lewat WA dan sekarang PDKAS kami itu lagi fokus untuk mendigitalisasi. Nah, anak milenial nih. Jadi sekarang itu yang tren-tren kayak digitalisasi nggak harus ribet lah ya kayak ribet. Dulu. Jadi untuk teman-teman pemirsa yang mungkin dari yang jauh kejauhan kalau mau ke Bandung, nanti mah gampang, katalognya udah ada. Nanti fokusnya nanti di Instagram dulu kan. Jadi kan kalau di Instagram mah mainnya foto kan ya. Betul. Jadi pemirsa bisa lihat dulu nih katalognya. Oh ini di PDKAS bisa bikin ini. Nanti tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan dari
pemirsa sendiri. Nah, kalau itu untuk produksi kan, kalau untuk Pak. penjualan langsung kami ada toko di Pasar Baru Bandung. Nah, ini yang tadi dibicarain toko di Pasar Baru ini, mungkin pemirsa tadi informasinya kurang ya. Nah, nanti dijelaskan juga di jalan apa, terus tepatnya nomor berapa, bisa dijawab Kang Adi. Di lantai dasar nomor ini saya lupa nih nomornya. Nomor 9. Nomor 9. Nomor 9. Lantai dasar nomor 9. Ada pelangnya kelihatan PDK. Nah, jangan lupa nih, kalau ada pelangnya PDH bisa ada logonya Kak. Bisa biar tahu nih pas orang luar kota datang ke Bandung bisa lihat logonya PDH, kan banyak itu nanti. Saya lihat ini dari ini aja ya. Dari itu aja. Kok surat? Nah, ini gede. Dari kok suratnya. Gede. Oh, maaf. Tadi salah nomornya. Lantai dasar Blok E6 nomor 26. Nah, ini ring pelangnya, logonya. Gitu. Nah, untuk yang dijual untuk khusus pemirsa, misalkan yang minat untuk yang ke toko itu bisa telepon dulu atau langsung ke toko Kang Aldi. Kalau ke Pasar Baru boleh langsung datang. Sebab di sana ada stok kami yang ada. Jadi ada perwakilan pemirsa. Kalau pemirsa penasaran, aku mau ke toko nih, saya misalkan dari Jakarta, dari Garut, atau misalnya dari Lampung, dari Palembang, Padang, atau seluruh Nusantara, itu tadi bisa hubungi WhatsApp-nya tadi. Gak susah loh, tinggal WhatsApp, terus permintaannya gimana, ada pertanyaan, cara gimana untuk bisa ketemu, itu nanti bisa dikondisikan Kang ya. Tinggal dikondisikan. Apalagi zaman tadi yang disebut digitalisasi, media-media sekarang tadi nggak usah repot kayak dulu, tinggal klik, tinggal si email juga kan sekarang di handphone sudah ada, nggak kayak dulu kerekek bikin dulu gitu. Karena udah modern ya. Sekarang udah modern semua. Kalau sekarang kan semua orang pengen yang praktis kan ya. Betul. Jadi mau nggak mau PDK juga bikin penyesuaian. Sesuai kondisi zaman. Sesuai kondisi zaman persis. Nah, ini dipegang anak muda, otomatis perubahan juga karena teknologi itu mempengaruhi semua pemasaran gitu. Nah, ini kalau di Instagram sendiri Kang Aldi bisa diinformasikan namanya apa? Kalau di Instagram itu belum. Oh, belum ada, ya. sebab produk-produknya masih harus difotoin dulu. Betul. Jadi sekarang itu lagi saya pribadi masih memilah dulu nih mana yang kira-kira peminatnya di Instagram banyak. Sebab produk yang udah dibuatnya udah terlalu banyak. Kalau difotoin satu persatu bakal makan waktu. Jadi mau nggak mau harus disortir dulu. Jadi kalau pemirsa misalkan minat buat hoodie, kaos atau misalkan apapun, di sini bisa dibuat untuk produksi. Mereknya juga dari sana boleh-boleh aja ya. Boleh aja. Itu tidak harus ini gimana gitu. Jadi ribet di sini kagak ada gitu. Yang ada di sini itu simple, tinggal klik, tinggal WhatsApp, janjian. Kalau mau datang ke kantor silahkan ketemu Kang Adi sendiri. Nanti kalau ke toko ada stafnya nanti yang bisa melayani pemirsa. Nah, kalau untuk dari toko tadi sudah, yang tadi khusus di luar kota itu emang ada diskon sendiri nggak? Kalau dari segi harga sebetulnya kami sama sih Pak. Sama semua juga disamain. Nggak bisa dibedakan gitu. Nanti apa? Banyak. Sirik-sirik. Kenapa yang di sini dikasih sekian, yang di sini dikasih sekian? Insya Allah lah. Kalau dari saya pribadi, dari kami selama ini juga ini ajaran dari papi saya nih. Kalau dari segi harga nggak boleh beda-beda, nggak boleh dibeda-bedain. Jadi semua fair lah. Sama rata ya. Seluruh Nusantara bisa satu harga loh. Kalau sesuai cocok ini modelnya gimana, ya itu bisa dikondisikan. Karena kalau misalkan hanya lihat di
lihat aja di YouTube itu nanti penasaran, lebih baiknya dengan kondisikan janjian sama ownernya. Itu bisa dijelaskan secara gamblang. Nah ini kalau aja tadi pemasaran sudah, terus untuk jadi mitra sudah. Tujuan kedepannya untuk PDH sendiri itu apa sih? Apa sih gebrakan? Tadi gebrakan udah ya. Untuk bisa memajukan PDH sendiri itu, Kang Adi sebagai owner di sini ke depan ke pemirsa itu gebrakan apa aja nih? Mesti ada misalkan ada model baru lagi atau gimana? Maka silakan di. Kalau fokus terdekat dulu mungkin ya, kalau fokus terdekat tadi itu dulu digitalisasi semua harus sudah selesai tahun ini lah, mungkin bulan ke-6 atau bulan ke-7. Sebab ininya apa, agak butuh waktu yang cukup lama kan. Dan ini teh bener yang sebagaimana yang tadi saya jelasin gitu ya, terlalu banyak Item ya. itemnya. Karena di PDH sendiri beberapa item produksi udah ada di sini. Udah ada. Jadi sejauh ini untuk tahun ini yang pasti fokusnya adalah digitalisasi dulu itu. Sebab itu yang jadi ini yang jadi pinpointnya. Betul. Jadi nilai Pembedanya ya dari PDH itu sendiri ya. lonjakan gedenya lewat sini, lewat Ah. digitalisasi. Soalnya ini yang paling pentingnya sekarang tuh. Jadi kalau hemat saya nih sekarang, bisnis kalau nggak ada digitalisasinya gitu, berat Ya. berat. Sebab semua orang udah main online sekarang. Betul. Nah ini zaman online sendiri itu orang lebih cenderung saya pingin pesan klik tinggal klik. Jadi kayak dulu kita harus ke mana, ke lokasi jauh-jauh. Enggak, sekarang mah tinggal pesan kirim ya. Itu dia, semua orang ingin yang praktis, ingin yang cepat. Nah berarti dari kamu juga harus ngikutin itu. Iya. Kemauan pasar seperti ini loh zaman digitalisasi. Otomatis pada hasilnya mengikuti juga. Apapun yang dimau dari pemirsa, misalkan yang ngebet nih mau minat, yang tadi bilang datanglah ke alamat yang tadi diinformasikan. Nah, nanti negosiasi itu mangga catatan sama owner dari PDH sendiri. Itu nanti Kang Aldi, saya dari dari kota A misalkan atau kota B, saya ini minat untuk misalkan bla 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 pesan ini, motifnya apa, nanti gambar bisa dikirim juga ya. Bisa Tuh. dikirim. Nah untuk untuk sistem digital ini termasuk juga ngaruh ke pembayaran ya. Persis. Nah gimana ini kalau misalkan tata cara sesudah pemesanan beres, coba dijelaskan untuk pembayaran atau pakai DP dulu, terus dengan minimum atau maksimum pemesanan itu gimana bisa diterangkan kali. Jadi pertama kalau untuk minimal pesanan Kang ya, minimal pesanan kami itu baru bisa terima kalau minimal pesanannya itu 4 lusin lah kurang lebih. 4 lusin loh ini minimal itu bisa dilayani. Soalnya banyak juga nih Kang yang nanya sama saya, bisa nggak bikin satuan. Aduh punten pisan, kalau bikin satuan saya nggak bisa, kagok karena bahannya itu 1 yard ya, 1 gulung kain. Kalau 1 kan rugi loh ya, hitungannya gitu ya, hitungannya mahal banget. Sebab begini ya, harga eceran sama harga grosir kain bedanya cukup jauh Kang. Betul Bedanya cukup jauh. Sementara sejauh dari pengalaman saya, klien juga ya customer gitu ya, kadang untuk dijelasin kenapa jadi mahal, malah nggak mau, karena konsumen sendiri tetap harga pengen segitu, barang sudah naik, tetap kalau dari PDH sendiri kan mengikuti juga cara-cara itu untuk bisa tetap stabil ke bahan dan kualitas. Gimana caranya tuh Kang? Maksudnya stabil gimana? Jadi kepake semua gitu. Apa dikurangi harganya tapi kualitas, atau misalkan dari motifnya gimana?
kalau dari segi harga pasti kami melihatnya dari modelnya, model produknya, yang dipesannya. tingkat kerumitannya seperti apa, apakah motifnya banyak banget atau motifnya simple aja, itu pasti berpengaruh. Apa namanya, Nah, gini Kak Aldi, yang tadi sampai tadi itu tentang harga sudah. Terus tadi yang dikupas itu apa aja tadi? yang terakhir kita mengupas soal harga yang disesuaikan. Harga yang disesuaikan dengan motif gambar atau misalkan modelan. Nah ini mesin-mesin di PDH sendiri itu sudah teknologi digital juga ya, menyesuaikan Apanya dari bordel. Oh, kalau dari bordel semua di komputer, dibikinnya di komputer dulu. Komputerisasi. Sudah ya, semuanya udah terkomputerisasi, udah terdigitalisasi. Jadi lebih condong pekerjaan itu lebih cepat sebetulnya ya. Iya, betul. Apa, karena kan ya prinsip dasar bisnis, waktu kan time is money. Betul. Waktu adalah uang. Semakin cepat pengerjaan, semakin juga kan kebutuhan orang itu untuk dipasarkan itu lebih cepat ya. Nah ini saran Kang Aldi untuk anak muda yang sekarang, khususnya yang berkeinginan sekali untuk terjun ke usaha rumahan konveksi ini, saran Kang Aldi sendiri gimana nih untuk pertanyaan terakhir ini? Kalau dari saran ya, kalau ini nih saran nomor satu yang buat saya pribadi ini yang mendasar lah. Betul. Saran pertama adalah jangan merasa pintar sendiri. Nah itu satu poinnya, Itu. bisa satu. Jangan ngerasa pintar sendiri. Sepandai-pandainya kita anak muda pasti banyak banget yang lebih pandai daripada kita. Jadi terbuka, terutama sama orang tua, sama pihak-pihak yang memang lebih pandai, lebih berpengalaman. Kita minta pengalaman dari mereka, supaya kalau semisal nanti ada tantangan, kalau di bisnis kan selalu banyak PR Pak, kan Betul. banyak pisan PR. Kalau itu semua dihadapi dengan mindset bahwa saya bisa segala sesuatu, saya bisa semuanya sendiri, itu berat Tuh. di kitanya, nggak kuat Kang. Jadi mau nggak mau Betul. harus banyak nanya, harus banyak minta nasihat sama yang lebih tahu daripada kita. Insya Allah dari situ nanti jalan lebih lancar. Itu aja sebetulnya sarannya, terutama untuk konveksi kan. Kalau Betul. konveksi itu sekarang persaingannya waduh kencang pisan. Ya. Kencang pisan. Jadi kalau ngerasa diri bisa mampu maju sendiri, wah itu berat Betul. pisan. Jadi mau nggak mau intinya mah punya mentor. Nah, Gitu. ada mentor, nanti diarahin, nanti di situ juga ada kekurangan atau misalkan ini bisa komunikasi aja ya Kang Adi ya. Betul. Segala sesuatu kalau kita tidak tahu ya bilang tidak tahu ke mentor kita. Contoh ini mah contoh pemirsa, artinya semua yang ketidaktahuan soal di usaha konveksi ini bisa kita bertanya juga ke Kang Aldi. Artinya Kang Aldi juga tidak, aduh saya bisa seperti enggak, sama-sama kita belajar Kang Aldi ya. Sama-sama belajar, sama-sama berjalan. Nah itu. Nah ini mungkin di channel ini bermanfaat sekali pemirsa, karena episode hari ini juga cukup bermanfaat, apalagi dari perjalanan perusahaan konveksi PDH itu sendiri sudah berdiri cukup lama. Nah ini merupakan satu nilai poin dari PDH ini, bertahan itu cukup lama, menjadikan perusahaan itu tidak ragu lagi nih. Banyak di sini semua kota pesan ke sini, kapan lagi? Mari kita kapan dan gerak, kalau bahasa Kang Aldi itu sut apa? Satset. Satset gitu. Akhirnya gercep gitu. Kalau bobo aja, aduh saya punya duit, bobo aja pingin kaya, nggak mungkin Bang. Karena Allah sudah memberikan, siapa yang bisa berikhtiar dan berusaha mungkin sudah digariskan ya. Iya.
tinggal kitanya aja yang ngejemput kan. Nah, menjemput rezeki itu tidak susah, asal kita mau gerak. Ada apalagi yang sudah punya modal yang tadi saya disebutkan ini, bisa jadi contoh buat pemirsa. Ini untuk episode hari ini kita bincang sejenak dengan Kang Adi, owner Podcast ini cukup menarik. Nanti pemirsa ketemu lagi di acara Alfa David Channel di episode berikutnya di lain bintang tamu dan di lain usaha juga. Oke, stay tune, ikuti, like and subscribe Alfa David Channel ya. Yuk, assalamualaikum.